Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua serta salam tanah Jawi. Kali ini Gita Ramaji menjumpai Anda untuk memberikan suatu suguhan yang sangat eksklusif sekali, yaitu bersama beliau. Jika Anda penasaran, beliau adalah bapak kandung dari Mbah Wanto Goeng 212 yang sudah sangat terkenal ini. Beliau adalah Bapak Didit ya, Bapak Didit siapa ya? Ramadi. Mbak Didit Rahmadi ya. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang tentang masa kecil Mbah Wanto Goeng. Akan seperti apa? Langsung saja kita berbincang-bincang dengan beliau, Bapak Didit. Ya. Selamat malam, Pak. Malam. Iya, terima kasih sehat Pak ya. Ini Pak mau kita mau berbicara tentang Wanto Goeng yang putra jenengan ya. Boleh. Iya. Jadi boleh diceritakan ini kira-kira dulu waktu kesenangan beliau kan dalam bidang reptil. Jadi gimana mungkin dalam kurun waktu yang sudah sekian lama, sejak kapan sebenarnya itu menyukai reptil itu Mbak, khususnya ular dalam hal ini ya? Ya, dulu waktu saya masih bicara saya senang reptil memang. Oh, bapaknya juga sudah Iya. Oh. Senang piara reptil ya. Tapi belang, Oh. umum, sama piara itu ketunggeng. Oh, kalau jengking juga ya, Pak. Ratusan itu. Oh, jadi emang bakat ini sudah menurun dari Menurun, jenengan iya. ya, Mbak ya. Oh, seperti itu. Waktu dulu Hmm. suka reptil itu mulai berapa kelas 2. Kelas 2 SD, Mbak. Iya. Oh, iya. Waktu SD dia mulai senang kalau sekolah bawa ular. Jadi kalau berangkat sekolah juga sering membawa ular sejak kelas 2 SD nih. Iya. Keren. Apa ya? Ular apa itu namanya? Dulu kobra dulu. Kobra ya. Oh, ini ada karman juga nih. Yes. Jangan lupa ular. Tapi Mbah, Iya, ini lagi berkunjung ya Mbahnya udah 75 tahun, kebetulan lahirnya sama kayak Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945. Oh begitu ya. Yes. Jadi kita sekalian ngucapin selamat ulang tahun, Mbak. Selamat. Ya, semoga Terima panjang kasih. umur, sehat selalu nih, Mbak ya. Terima kasih. Baru tahun dari Iya, Mbak. bisa dicek di KTP-nya juga ada 17 Agustus 1945. Oh. Bapaknya Mbah Wanto Goeng. Ya. Oh, iya. Monggo dilanjut, Mbah. Iya, siap. Ketika menikah ya, Mbak, menikah ini sebenarnya siapa sih istrinya Mbak Wanto ini, Mbak? Boleh tahu lah mestinya ini ya. Istrinya Warwanto itu dulu anak pensiunan, anak purnawirawan polisi. Oh, purnawirawan polisi, Mbak. Iya. Jadi dulu pas menikah itu masih dinas, Mbak. Apa siapa Dia namanya? udah pensiun. Oh, sudah pensiun dulu. Itu jabatannya apa, Mbak, dulu, Mbak, ketika itu? Jabatannya Pak Darmin Kapolsek dulu. Pak Darmin ternyata itu jadi mertuanya Mbak Wanto itu Kapolsek untuk wilayah Amban. Hambal. Utawinawan atau Ambal itu ya? Hambal. Oh, ternyata Kapolsek. Wah, ini ternyata baru tahu kalau Mbak Wanto itu Mantune Polsek. menantu seorang kepala polisi Sektor. sektor ya. Iya, hebat juga ini ya. Tuh, Mbak, kan badannya banyak gambarnya ya tuh Mbak Wanto ya. Gimana itu emang dulunya preman suka berantem atau gimana sih, Mbak? Ya dulu begitu. Waktu mudanya itu kalau minum-minum ngumpet nggak mau ketemu saya. Suka minum, Mbak. Ketahuan nih Mbak Wanto nih. Pakai bajunya aja nggak berani baju yang lengan pendek, yang lengan panjang. Kalau di rumah nggak berani buka baju karena banyak tatuannya. Oh, itu berarti ngumpet-ngumpet Bang gambar Iya. badannya itu. Tapi setelah saya sering tahu saya diemin aja. Mhm. Udah mulai buka baju, pasang gambar tato di rumah. Terus gimana Mbak reaksinya Mbak setelah tahu kalau itu ada gambarnya Mbak? Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Bapaknya juga tatoan. Oh, bapaknya juga ya ternyata. Bapaknya juga tatoan. Oh iya, Bapaknya juga iya, tatoan. jadi maklum. Oh, ini yang sudah turun temurun Mbak. Iya. Sebenarnya gini Mbak, penasaran itu Mbak. Itu kalau dari asal usulnya Mbak ini Mbak aslinya dari mana sih ini kalau bisa sepertinya ini sangat istimewa untuk saya melihat penampilan Mbah Wanto ini. Beda dengan orang-orang. Kalau asal saya Iya. dari Samarinda. Samarinda. Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Jadi Mbah Gimana? Didit itu punya darah Dayak ya teman-teman. Oh, masih ada darah Iya, Dayak. tapi kebetulan kalau mbahnya ini paling suka alirannya kejawen kayak Mbah Darma Aji. Oh, Ya. jadi udah ada darah campuran. Iya betul, tapi yang benar-benar menjunjung adat Dayak itu ada ya Pak, Adanya. Lik Pinang Oh. yang Oh, di Purworejo itu
Jadi ada Dayaknya kental banget. Ya. Oh, Tapi kalau Mbah Didit cenderungnya masuk ke masih Kejawen. Iya. Oke, masih sama nyambung nih sama Mother Jadi Mari. memang Bawanto ada darah Dayak dan Jawa. Dayaknya Dayak murni. Sini Dayak Batang Lupar. Ya, itu. Batang. Batang Lupar. Oh, Dayak Batang Lupar gitu. Iya. Kalau mungkin nanti ada teman-teman yang itu di Kalimantan kan bisa, oh baru tahu ini kan pasti Bawanto seperti itu. darah Dayak gitu. Dayak Jawa. Selanjutnya nih Mbak, ini kan penasaran semua nih, pasti teman-teman semua nih pada pengen tahu nih pendidikannya Mbah Wanto gimana, di mana, terus sebenarnya itu gimana sih Mbak itu lulusannya, pendidikannya itu terakhir? Waktu pendidikan dari SD itu di Pius, SD di Pius, terus masuk SD, tapi di SD nggak lulus ya. Nggak lulus, di SD-nya nggak lulus Mbak ya. Jadi nggak lulus STM kalau sekarang ya Mbak ya. Bodoh berarti. Bodoh ya ternyata ya Mbak Wanto. Makanya slogannya manusia goblok 1000 Oh akal. iya, teman-teman. berarti cuma penuh keberuntungan itu ya Mbak ya. ST nggak lulus. Seperti itu ya Mbak. Tapi cerita lagi nih Mbak, masalah berantem-berantemnya tuh Mbak, yang terparah nih Mbak. Ya itu pernah berantem, pulang tangannya berdarah-darah. Saya tanya, itu kamu kenapa? Habis jatuh dari sepeda, tahu nggak mungkin, coba lihat. Saya lihat ternyata bekas golok. Bekas golok Mbak. Iya. Serem amat nih Mbak Wanto. Bekas golok, terus saya bilang kan, kamu kalau dibatok orang masih luka nggak usah main-main. Terus akhirnya gimana tuh? Terus pergi mungkin cari begitu. Dari ilmu ini berguru. Dan dengar juga pernah ke Lampung juga ya Mbak Wanto? Ya itu ada 1 tahun di sana. Berguru nih ceritanya di sana Iya. Mbak ya. Sempat hilang kontak juga sama mbahnya. Terus sempat hilang Iya. kontak Mbak. Sempat hilang kontak 1 tahun. Saya cari kemana-mana, ke Jakarta nggak ada kemana. Ternyata nanti mbah. Ternyata ada di Lampung. Di Lampung. Sebagai jagal dia. Jagal apa itu Mbak? Sapi. Oh, jagal sapi. Iya. Tukang potong Mbak. Yes. Luar biasa. Bakatnya juga Bisa. aneka rupa ini. Pulang-pulang rambutnya udah Pernah berambut panjang Mbak? Gondrong Mbak? pernah. Bandel dia suka minum. Buat banget Mbak ya tuh minumnya Iya. pasti dulu Mbak ya. Kalau minum sembunyi di sekolahan. Dari masih sekolah itu suka minum sudah Mbak? Habis sekolah. Maksudnya dalam usia apa? Maksudnya usia Iya. masih dalam pendidikan gitu Mbak. Dari SMP barangkali tuh Mbak barangkali ya. Habis SMP, begitu nggak lulus, ketemu teman-temannya suka minum, ikut minum. Tapi kalau minum nggak berani di rumah, Di luar. di luar. Wah, ini ada aja ini ternyata. Kita bongkar semua ada di sini Mbak. Iya, Ya, betul. tapi sekarang alhamdulillah sudah berhenti. Ya soalnya dia berhenti udah sekitar 2 tahun, 3 tahun. 5 tahunan lah. 5 tahun 5 untuk tahun. total Bersih dari alkohol. Oh, syukurlah ini. Ya itu namanya juga manusia ya, kadang ada bolak-baliknya waktu seperti itu emang Mbak. Sakit itu pernah sakit, hampir mati dia. Oh, sakit apa Iya Mbak? dulu. Ya itu minum, Karena minum hampir bujangan aja bujang. masih bujangan. Terus pergi terus saya panggilkan, saya suruh bawa ke dokter, temannya orang kampung nggak berani pulang. Saya panggil ke temannya, suruh bawa ke dokter tersembuh. Kan sempat meriah jaluk ketemu karo mama kek almarhum terus mari. Pernah terjadi seperti itu ya Mbak ya? Karena dulu di Jakarta mau kondangan, kondangan saya nginep di rumah saudara saya. Oh, Yang masih kecil kondangan, terus sakit. Kasih obat turun dari kereta dia sakit, sama ke rumah. Sakit terus sama ke rumah sakit pagi-pagi. Nanti itu cerita bahwa saya mau ketemu mama oh, Pengen ketemu ibu. karena yang bisa menyembuhkan cuma ibunya sama adiknya itu dari. Oh, seperti itu Mbak ya. Iya. Oh ya, ini ngomong-ngomong ibunya kemana Mbak? Udah almarhum. almarhum. Ya nggak ada Iya, ini. sejak tahun 2011. 2011. Oh 2011 ya. Oh. Itu lagi di warung, lagi belanja. Oh. Jadi ibunya Mbak Wanto itu serangan jantung. Oh, kena serangan jantung. Lagi duduk terus jatuh duduk. Mungkin belum ada yang tahu kisahnya. Iya, ternyata sudah meninggal Ya, ya. waktu itu Mbak Wanto baru turun dari motor pingsan di depan pintu. Mbak Wantonya ini Iya. karena mendengar Iya, berita. kaget sih. Kaget sekali ya. Sekali. Langsung ditangkap sama teman-temannya di sini kan, Oh. jatuh bruk langsung. Iya. Ternyata hatinya cukup lembut ya Iya, untuk hal-hal betul. seperti itu ya, yang
untuk Mbak Wanto sendiri. Itu kelihatannya Mbak Wanto ya bisa dalam pertukangan, terus seni itu apa namanya bonsai itu Mbak, itu sebenarnya apa ada keturunan dari jenengan itu? Karena dari dulu itu sering saya melihat Mbak Wanto ya sering main di bonsai juga pernah, terus bikin taman juga sering saya lihat, bahkan di tempatnya Panji kalau nggak salah ya, Panji Petualang. Iya, sama saya kemarin. Dia sekolahnya di Lampung itu sama teman-temannya di sana. Oh, yang bikin apa itu Mbak? Dia bikin taman. Taman. Iya. Oh, jadi itu dari Lampung, maksudnya apa? Ilmu itu didapat waktu dia merantau di Lampung. Di Sumatera. Oh, iya. Jadi kalau tukang kayu, tukang batu dari sana. oh, jadi bukan turunan dari mbah ya kalau untuk itu ya. Ya itu sesuatu kehilangan kontak, tahu-tahu ketemu di Lampung. Tapi kalau bonsai nih Mbak, Nah kalau bonsai itu seperti jenengan, karena saya lihat di depan rumah juga banyak bonsai ya Mbak. Iya. Itu warisan dari jenengan, maksudnya Iya. bakatnya ya Mbak ya. Seperti itu ya. Kembali ke Wanto Goeng nih Mbak. Sebenarnya itu Mbak Wanto udah dari kecil senang ular Mbak ya? Dari kecil, waktu Iya. kecil masih baru belajar jalan itu. Belajar jalan? Ya rumah saya kan di kampung sana. Itu banyak pohon-pohon bambu. Sore-sore main, itu ada ular welang buat mainan. Ular welang itu apa ya? Welang itu bungarus. Bungarus? Ya itu berbisa setara sama king cobra, teman-teman. Itu sudah buat mainan dalam umur 2 tahun Mbak? Iya. Baru bisa jalan. Baru bisa jalan, bayangin. Buat mainan, ketahuan saya buang. Oh, Berapa lama ada kumbang jatuh dari atas dipegang, tangannya diangkat sambil bengkak. Kocak. Ternyata udah dari kecil Iya. baru tahu ya. Oke. Gimana nih perasaan jenengan Mbak setelah Mbah Wanto seperti saat ini yang sudah terkenal Mbak? Perasaan jenengan gimana Mbak? Ya, perasaan saya yang satu bangga, kedua ya bersyukur lah banyak teman-temannya, Iya benar. banyak sahabatnya, banyak kenalan-kenalan dari jauh Iya betul. lagi, dan akhirnya berkembang pengalamannya sih. Amin. Iya bisa menularkan Iya. ke teman-teman yang lain Mbak ya. Juga harapan Simba tentu biar Mbah Wanto tidak sombong, tidak apa Iya. itu pasti Mbak ya. Karena namanya manusia biasanya kan lupa diri setelah mendapatkan apa yang dia dapat, terus lupa sama dari mana asalnya, biasanya kan begitu Mbak. Tapi ini kalau untuk Mbah Wanto Goeng sendiri enggak loh Mbak, saya yang lebih dekat nih, sering ke tempat dia. Dari dia belum seperti sekarang sampai sekarang kayaknya masih tetap sama kayak gitu. Ya kan nggak ada perubahan sih. Iya. Lagunya istilahnya sifatnya seperti anak-anak desa aja. Betul Mbak. Nah, kalau dulu di sini piara reptil dilepas kalau malam di sini jalan-jalan di dalam rumah. Dilepasin Mbak di sini. Iya. Iya, bangku. diumbar di dalam rumah. Naik ke atas. Nah, kalau ada orang masuk sini tanya dulu ada reptil nggak ada ya berani masuk. Iya, betul. Kalau ada temen yang mau main ke sini berarti Iya. tanya dulu. Iya. Ada yang dilepasin apa Ya, enggak? biasanya di bawah jok situ ular semua biasanya. Sengaja diumbar sama Mbak Wanto. Tuh, tapi apa? Retik ya mungkin. Dia retik. Nah, dulu Mbak Wanto paling suka dia memang peliharanya retik, teman-teman. Jadi emang ya kecilnya mainnya Venom, Mbak Wanto juga dulu pernah free handle juga sebenarnya. Tapi kan ya berjalannya waktu semakin kesini mungkin ya pembelajaran dari yang sudah sih yang benar banyak yang kasus kecelakaan karena free handle. Mungkin Mbak Wanto lebih berhati-hati karena ya maklum udah iya. berumur lah ya, mungkin ya pengen panjang umur apa gimana. Jadi Mbak Wanto sekarang justru mengajarkan untuk tidak free handle buat teman-teman semua. Dia mengedukasikan bagi teman-teman reptiler semua untuk nggak free handle kayak gitu, Mbak Darmaji. Tapi dulu emang ya umur 2 tahun aja dia udah pegang welang kan Mbak Wanto kan. Ya itu sore-sore main. Saya tanya anak saya kemana, saya cari di bambu. Mana itu lari itu. Welang itu Mbak. Iya. Zaman sekolah, iya Mbak. Belum sekolah macam. Enggak, pas zaman sekolah suka bawa kobra ya dulu ya katanya. Itu udah bawa kobra Mbak? Iya, SD. SD itu sudah pegang kobra Mbak? Iya, sampai gurunya kan dulu aku kan sempat jadi Mbak Wanto sekolah di situ, aku juga habisnya sekolah di situ juga. Itu masih apal. Iya. Kamu makanya dari itu terus pantesan jibres saya disitane kayak pendahulunya. Aku dulu suka bawa ular juga. Juga suka bawa ular. Iya, Jadi dulu. kalau
Kalau dari sekolah dikantongin, kalau keluar dari kelas dibuka nanti pada bubar. Iya, dulu buat saya buat sama, ngerjain temen-temennya. iya, saya sama Mbak Wanto dulu kayak gitu. Mulai gurunya kalau Bayu datang tanya bawa adiknya enggak Bayu itu. Oh, ular apa enggak? Oh iya iya. Ya, terus ditanya adiknya itu. Tapi nggak berkembang ini ya? Enggak, saya lebih ya suka reptil itu Iya. emang dari kecil sebenarnya. Tapi ya beranjak remaja kan orang pasti kan menemukan Iya. dunianya masing-masing kan, lama kelamaan. Berarti dulu cuma baru ikut-ikutan. Iya, tapi aja. lebih ekstrim Mbah Wanto tetap dia bawa katanya sih ya, dia cerita sendiri dia bawa dumung itu kan baju sekolah kan dimasukin. Iya. Itu dimasukin sini buat. Iya, serius. Itu kobra tuh. Oke, sebagai kita orang Jawa ya terutama ya, tentunya tidak terlepas dari yang namanya pusaka Mbah ya. Nah ini tadi sempat mengeluarkan koleksi apa ya yang masih tersimpan untuk Mbah Didit ini. Nah ternyata ini masih cukup banyak. Ini masih banyak yang lain Mbah ya. Maaf Mbah ini apa Mbah? Mohon maaf. Nah, ini tombaknya itu. Oh ini sebuah tombak ya. Iya. Nah ini sekedar untuk ya ini menyangkut karena konten-konten Tidar Maji menyangkut hal-hal seperti ini, jadi ini kebetulan sekali. Dan saat ini juga dalam bulan Suro ya Mbak ini. Iya, betul. Biasanya ada pembersihan, Iya, memandikan barang-barang pusaka seperti ini Mbak ya. Ternyata Mbak Didi saya dengar tadi suka disuruh untuk ya memang memandikan ini. punya Pak Camat, Pak itu. Pak Camat. Oh. Semua warga desa sini biasanya yang Lupa tua-tua. Didi yang ini ya. Iya, semua yang nyuci. Oh. Iya. Iya. Ini mungkin belum pada, kadang biasanya pada delidir ke sini Malam pada Jumat Kliwon iya, biasanya, nganterin nantinya. pusakanya pada ke sini. Oh iya nanti kalau seandainya itu bisa saya datang sini lagi Iya, nih. boleh. Ini bisa dijelaskan Mbah ini Mbah saya. Ini yang ini. Mau Mas Karman yang ini dipegang dulu. Jadi seperti ini ya Mbah kalau membuka ya pusaka. Iya. Oke. Ini sejenis brojol Mbah ya. Ini namanya brojol, ini warisan dari mertua saya Dari mertua jenengan iya. Jadi gunanya sebagai untuk persalinan. Persalinan. Kalau susah persalin, Iya. bagi yang percaya itu. Oke, iya. Iya. Semuanya ini udah berasal dari sugesti lah sebenarnya ya. Ini warisan leluhur kita lah. Ini pasti punya. Oh ini kayak pedang Mbak ya, cuman kecil ya Mbak ya. Yaitu dari tentara dulu, Pak Letnan Sarbini dari Kandarugro. Pak Letnan Sarbini. Dikasih, saya suruh. Itu saya dengar Sarbini juga buat nama-nama sekolah aja Mbak ya. Apa ada kaitannya Mbak dengan itu Mbak? Nggak tahu saya itu. Ada kan ya? Iya. Sama Sarbini di Perembun ya? Iya, betul. Oh iya. Ini saya di Bekasi ini, setar di rumah. Begitu setar di rumah, seperintah desa tidur di rumah, nonton rumah saya nyala. Nyala terbakar Mbak? Iya, Iya. kerisnya itu nyala kebakar. Kebakar. Oh ini dari Iya. apinya Iya, berasal dari apinya sini? berasal dari keris itu. Luar biasa. Dan itu bisa dicatat, itu yang berani handle cuma Mbak. Oh. Yang lain nggak ada Iya, yang iya. nggak ada yang ibaratnya Rano sing kuat. Orang yang kuat. Iya. Iya, ini auranya sudah sampai ke dalam haji. Ini apa Mbak? Bisa dijelaskan Mbak ini Mbak? Itu Trisula itu dari Sumatera itu. Sumatera ini. Oh. Walaupun bukan asli senjata orang Sumatera, tapi dapatnya dari sana Mbak ya. Yang sangat menarik. Ini yang sangat menarik. Dan ini terus terang untuk saya pribadi auranya sangat tinggi sekali. Dari mana ini Mbak? Itu dari Thailand, dari Pak Jenderal itu. Keponakan saya dari Jenderal, Kopassus Iya. itu fotonya di atas. Benar sekali ini sangat luar biasa Yang itu sekali auranya. Itu Mas, Jenderal Kopassus itu. Oh Jenderal Kopassus. Iya. Auranya sangat tinggi sekali. Enggak. Iya Mbak, benar-benar ini terasa sekali yang ini Mbak. Dari pamornya Iya. kelihatan. Itu sebetulnya dari dua diminta sama Bayu, tapi sama saudaranya itu diminta lagi. Tuh. Sangat luar biasa ini. Nanti yang menyaksikan bisa merasakan Iya. untuk Bagi yang orang-orang bisa. yang khusus ya. Betul.
sangat luar biasa sekali ini. Energinya luar Luar biasa, biasa, ya, Mbak Dar. iya. Ya soalnya sama Mbak itu setiap suro terutama ya Mbak Dar, Iya. itu pasti apa namanya selalu dimandikan. Iya. Itu sudah pasti. Jadi Mbak Didit itu setiap suro pasti dia punya kegiatan buat bersihin semua pusakanya di situ. Dan ini tidak ini yang megang ini juga bukan orang sembarangan Iya, ya, Pak? betul. Dari Iya. anggota Kopassus Mbak Iya. ya. Luar biasa sekali ya. Ini gading ini Mbak ya kalau nggak salah ya. Gading gajah. Aslinya gading, tapi ditukar. Oh iya. Ya masih asli ini Masih. Mbak Dar. Oh ini yang masih Ini asli asli, ya ini. ini asli gading. Benar. Ya ini auranya sangat berbenturan sekali dengan Dharma. Kalau samurainya ada, ini pernah mainan. Iya, kamu. samurainya ada. Oh. Samurainya tinggi banget, jadi samurainya turun. Jadi dia emang jadi koleksi senjata, maksudnya pusaka gitu Mbak Dar. Jadi Mbak dikasih itu. Oh Iya, iya. masih. Sebagai cindera mata kali ya betul. Pak, seperti itu ya. Yang minta bayu malah itu. Aku dulu yang minta. Masa waktu Serius. masih Jadi kecil? aku dulu yang minta. Nggak tahu ya namanya anak kecil ya, Mbak. Tapi malah jebulannya auranya kerasa. Iya, banget. memang luar biasa ini. Ya, mungkin udah jodohnya mungkin itu. Dulu waktu masih kecil aku suka dijak sih emang sih dulu. Iya. Oke, ini kayaknya nggak mau di ini. Tolong Dimasukkan kembalikan lagi. aja. Oke. Iya, silakan. Siap. Merasa seperti agak kurang nyaman mungkin. Yes. Siapa sih yang kenal Mbak Didit? Iya betul sekali. Bagi yang di itu ya di Kemukus ya Mbak Didit, bahkan setiap kali mau ada yang nyalon lurah ya pasti kesini kok Mbak Dar. Iya. Oh, itu dia. Makanya udah dianggap sesepuh di Iya. wilayah Kemukus ini teman-teman kayak gitu. Nah, itu dia Mbak Didit. Sebenarnya masih banyak banget ya tentang masa lalu yang pernah dialami Pak Didit, namun di sini mungkin kurang bagus ya untuk disebutkan karena ini menyangkut pemerintahan, jadi mohon maaf tidak saya ungkapkan lah ini. Dulu juga mantan centeng itu. Oh, iya. Iya betul. Makanya dulu Mbah ini juga mantan dia jagoannya desa sini. Iya tapi kan masa lalu ya Mbak Masa Dar lalu, itu iya. ya menjadi catatan tersendiri lah. Iya. Tapi selalu membela kebenaran. Yes, Iya betul. kan, Mbak? Betul. Dia dulu suka grebek, mukulin maling, Iya. pasti dia yang pentolan nomor satu. Kalau ada maling yang kadang dipukul sama orang nggak iya, masa ya Pak ya. iya. Orang masa dikubuki orang masa, lurah Pak Lurah manggilnya Mbak Didit. Ini yang ngatasin. Aku dua wong kan ngelor. Wilopo dulu kan nama panggilannya Wilopo. Panggil ke sini itu kental sama Mbok. Iya, tumbang. Nah, tumbang. Oke. Gitu. Kepelannya aja lihat Mbak masih Masih. masih kenceng. Iya. Oh iya, tidak lupa nih Pak Didit, saya ngucapin terima kasih nih Pak Didit atas pemberian ini. Mas Bayu, ini pemberian dari Oh iya beliau betul. ini. Ya ini jaket dari Mbah ya. Dari Belanda ya Mbah. Ini Belanda asli Mbak ya. Asli. Oke, terima kasih Mbak, ini suatu kehormatan. Ya, soalnya kita juga punya saudara di Belanda Mbah. Tuh, Ya. luar biasa sekali. Betul. Ternyata punya saudara yang masih berada di Iya asli. Belanda. di sana. Sekarang masih ada. Masih ada. Orang masih sering suka konsultasi. Oh, masih kontak-kontak juga. Jadi memang ada darah ya sana Ah, lah. oke, Gitu kan. Londo ya. Londo. Nah, Ini jadi jaketnya yang di ini. Darmaji kemarin. Ya suatu kehormatan ya Suatu Mbak. kehormatan sangat tinggi. Nah, jadi ini untuk konten-konten malam biar nggak dingin, Mbak. Makasih sekali ya, Mbak. Pesan khusus, Mbak. Ya pesan khusus bagi teman-teman yang goeng, Mhm. itu kan cuma pengalaman hati-hati saja. Untuk Jangan selalu berhati-hati, ditiru, Mbak. Mbak. Hati, Jangan terlalu mengandalkan diri, tapi ya berhati-hati lah. selalu berdoa ya, Mbak, utamanya, Mbak ya. Maksudnya hidup kan suatu saat ada kekosongan. Iya, betul. Nah, kekosongan itu kadang-kadang membuat cilaka orang. Nah, di sini Betul. pesannya. Oke. Cukup, Mbak? Mau lagi? Oke. Ya. Kiranya sekian dulu konten dari Dharmaji untuk saat ini, eksklusif untuk mengetahui siapa sebenarnya Mbah Wanto Goeng, dan bersama Bapak Didit sudah banyak lebar kita upas. Jadi kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua serta salam Tanah Jawi.